Sama-sama kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja 2. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya. Teman-teman, saudara-saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Puji Tuhan, saudara, teman-teman sekalian. Seperti kita sudah lihat di sosmed, sosial media, kita punya judul khotbah, saya punya judul khotbah beberapa menit ke depan, yaitu warisan rohani, warisan spiritual. Katakan warisan rohani, sama-sama katakan sambil kiri kanan, warisan rohani. Ya puji Tuhan, karena kemarin, puji Tuhan, terima kasih Pastor Ewin sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan share di atas ini. Jadi kemarin Pastor Ewin sempat sampaikan bahwa ayo Pastor An tolong bagikan apa yang dapat di PPJ, puji Tuhan. Jadi luar biasa, saya dengan Pastor Lady bahkan teman-teman yang lain, Mama Gembala bahkan juga Mami, kami ada berapa orang, 5 orang kalau tidak salah dari Ambon. Iya, puji Tuhan kami sangat diberkati, jadi tujuan kami ke sana bukan lihat siapa yang ganteng, siapa yang cantik. Saya dengan Pastor Lady walaupun kami belum punya calon suami, tapi nanti ke depan pasti. Tahun depan pasti. Bukan tujuan kami ke sana untuk aduh lirik ini siapa yang ganteng, ini siapa yang bisa dijadikan calon suami. Hello. Katakan hello. Bukan seperti begitu, tapi benar-benar di otak kami, di pikiran kami, di hati kami mau terima impartasi. Kami mau terima impartasi supaya apa yang kami dapatkan di sana, saudara, teman-teman, kami bawa ke Ambon. Kami bawa ke Ambon. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, waktu kami ikut kegiatan PPJ, Persekutuan Pelayanan Jemaat ya, seperti begitu, oke. Diadakan setiap tahun memang, setiap tahun sekali semua para hamba-hamba Tuhan, gembala, para pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita punya rutin setiap setahun sekali. Kami dari Gereja Kasih Karunia Indonesia, bukan sekota Ambon, tapi se-Indonesia, se-Enteru. Dari hari ke artinya dari setiap tahunnya kita mengadakan namanya PPJ. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa pada hari ini, dan seterusnya maksudnya. Saya sangat diberkati dan saya sangat, bagaimana sampai hari ini saya ingat itu pada hari yang kedua kalau tidak salah. Hari yang kedua, hari pertama itu biasa pembukaan sampai 4 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pada hari yang kedua itu materi disampaikan oleh, saya sangat tertantang sekali materi yang disampaikan oleh Pastor Jesaya Henebau. Saya tertarik kepada materinya yang disampaikan oleh Pastor Jesaya Henebau tentang apostolik dan misi. Katakan apostolik dan misi. Jadi saya tertarik dengan apa yang materi ini, apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kalau mungkin banyak teman-teman di sini mungkin tidak tahu apa sih itu apostolik, apa sih itu apostolik. Apa sih itu apostolik? Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apostolik itu sendiri adalah yang diutus atau utusan. Sekali lagi, yang diutus atau utusan. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman pergi kemana, mungkin pergi ke Amerika, nanti akan ikut seminar rohani di Amerika, ikut seminar rohani di apa lagi? Di mana? Ya? Ikut seminar di mana-mana saja di daerah-daerah terpencil. Mungkin salah satu Anda pembicara mungkin dalam seminar itu, seminar di Kota Mobagu, di Manado, di mana saja. Saudara, Anda membawakan tentang ini, orang semua sudah tahu. Atau Anda sendiri sudah tahu, Anda bisa menjelaskan kepada orang yang tidak tahu. Jadi apostolik itu sendiri pengertiannya adalah yang diutus atau utusan. Entah dia seorang rasul yang diutus, entah dia seorang hamba Tuhan yang diutus, entah dia seorang pelayan Tuhan yang diutus, entah dia seorang pekerja di dunia supranatural, di dunia rohani, bahkan juga di dunia sekuler. Yang penting dia diutus. Entah dia seorang pengusaha, entah dia seorang pembisnis hebat, entah dia seorang pelajar, entah dia seorang pekerja di dunia apa saja. Dia diutus. Dia diutus.
Dia diutus untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk menyampaikan hal-hal yang akbar, yaitu Injil kerajaan Allah untuk orang lain yang belum diselamatkan. Bisa mengerti ya? Jadi kalau misalnya saudara kemana saja, saudara bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Beliau mengatakan bahwa apostolik atau yang diutus itu berbicara tentang membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Jadi kita yang diutus itu membangun. Jadi perkataan-perkataan kita yang kita katakan kepada orang itu membangun. Bukan kita meruntuhkan, bukan kita menjatuhkan. Tapi membangun orang lain. Sehingga orang lain itu juga diselamatkan. Orang lain juga menerima Injil, keselamatan dalam kehidupan kita kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Ya, jadi beliau katakan bukan meruntuhkan. Tuhan ingin membangun, memperluas. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengecilkan. Amin. Jadi Anda diutus untuk memperluas. Untuk mengembangkan. Bukan untuk mengecilkan Anda. Bukan Anda semakin kecil begini-begini saja di altar WL. Oh iya tidak. Tapi siapa tahu. Who know? Siapa tahu besok-besok saudara. Anton bisa berdiri ganti saya di sini sebagai pengkhotbah. Iya. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan akan mengerjakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Ya jadi bukan mengecilkan, tapi dia memperluas. Bapa engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Engkau akan mengembang. Engkau bukan saja di Ambon. Oke, Goshen memang di Ambon. Tapi ada waktunya masa-masa di mana engkau akan pergi, nanti akan balik lagi ke Ambon. Maksudnya seperti begitu. Di Ambon tetap di Ambon lah, amin. Seperti kita sampai apa yang disampaikan oleh Mama Gembala seperti begitu. Oke, yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus membangun dari apa yang sudah diletakkan. Betul? Apa yang sudah diletakkan, bukan apa yang di luar. Di luar kita bawa masuk ke sini bukan, tapi kita membangun apa yang sudah diletakkan. Yang percaya katakan amin. Bukan apa yang di luar, jangan membangun di luar dari bangunan itu. Menambahkan boleh saudara, mentaati boleh, tetapi jangan mengurangi dasar yang sudah ditaruh dan berdiri kokoh di gereja itu. Jadi generasi sekarang, generasi masa depan tidak membuat atau mencetak, betul? Yang mencetak membuat itu bapak-bapak rohani kita, yang mungkin mendahului kita. Melainkan apa? Meneruskan, memperlebar, memperluas kapasitas. Jadi jiwa-jiwa yang kita hasilkan bukan stagnan di situ saja saudara. Tapi ayo jangkau jiwa sebanyak mungkin, katakan sebanyak mungkin. Untuk datang di ibadah youth, tidak bisa tidak. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangkau sebanyak mungkin anak-anak muda di kota ini. Jadi warisan rohani sudah ditanamkan, sudah diletakkan, sudah dicetak, sudah dibuat oleh bapak-bapak rohani kita. Dan kita tinggal apa? Meneruskan, melebar, memperluas yang sudah diletakkan. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kekekalan atau warisan spiritual, warisan rohani yang diberikan kepada kita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, maksudnya adalah apa yang diletakkan dalam gereja GKRI Hidup Ambon atau gereja kita GH Ambon itu bernilai sampai pada kekekalan. Yang percaya katakan amin. Bapak rohani kita yang sudah pergi mendahului kita. Jadi yang belum tahu, Bapak Gembala kita almarhum Pastor Joni Subaida, yang tadinya beliau gembala dan sekarang diganti oleh beliau punya istri yaitu Pastor Leni Subaida. Jadi sudah membangun dasar yang begitu kuat, yaitu apa? Dasar firman Tuhan yang kokoh, yang kuat. Bahkan pengajaran beliau sampai hari ini kita kenal. Sampai hari ini kita masih terngiang-ngiang, kita punya pikiran, kita punya hati dan lain sebagainya. Dasar yang kokoh yang dibuat oleh beliau, yang harus kita terapkan generasi sekarang. Tinggal generasi sekarang melanjutkan dasar itu. Visi beliau harus terus dijalankan, amin. Harus terus dilanjutkan, harus terus direalisasikan. Salah satu visi beliau, ribuan orang akan datang berlari di gereja ini, amin. Ribuan anak-anak muda, ribuan orang-orang dewasa berlari datang di gereja ini, memenuhi gereja ini.
Tapi bukan salah satu tujuan itu saudara, tapi membawa mereka datang di tempat ini supaya mereka menikmati kasih karunia Allah. Namanya kasih karunia ada di gereja ini. Jadi kita hanya melanjutkan visi itu. Melanjutkan visi bukan kita tinggal di tempat stagnan saudara, tapi kita harus apa? Bergerak. Bergerak dengan apa? Penginjilan, pelayanan misi. Tidak bisa kita tinggal di tempat seperti begini, tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Itu warisan rohani yang diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Ya. Jangan berfokus kepada masalah, jangan berfokus kepada persoalan. Kalau kita berfokus kepada hal yang kayak begitu, lalu kapan kita bergerak? Kapan kita mau move on? Kapan kita mau maju? Jadi tidak ada yang tidur, tidak ada yang santai-santai. Jadi waktu lampu hijau, ayo jalan, bukan tinggal di tempat. Mereka mengikuti apa yang diajarkan, apa yang sudah diletakkan. Meletakkan dasar dengan orang-orang yang sehati, meletakkan dasar. Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sehati, sepikir, sejiwa, seroh. Kita harus meletakkan dasar dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang sehati dengan kita. Dasar apa? Dasar Injil, dasar kebenaran. Dasar apa? Dasar kekudusan. Dasar apa lagi? Aturan-aturan. Apalagi ketaatan-ketaatan, perintah-perintah. Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang taat pada perintah. Tidak bisa tidak. Yang percaya katakan amin. Meletakkan dasar dengan orang-orang yang memang benar-benar seroh dengan kita. Katakan seroh. Yang menikmati hal-hal supranatural bersama dengan kita. Kita tidak bisa meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan kita kalau orang-orang tidak menikmati supranatural. Kita mau ngomong supranatural tapi orang itu tidak supranatural. Bagaimana kita bisa berbicara? Mungkin dia cuma bisa melongok saja, nganga. Mesti bilang apa tuh? Dia tidak mengerti dunia roh. Yang percaya katakan amin. Jadi meletakkan dasar itu, yaitu tunduk pada otoritas. Itu yang dikatakan oleh Pastor Yesaya, saudara yang saya tangkap. Jadi Pastor Yesaya katakan kalau orang-orang itu tidak tunduk pada otoritas pemimpin atau buat kekacauan terhadap dasar yang sudah diletakkan atau dibangun, beliau katakan keluarkan mereka. Tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, keluarkan mereka. Kami mau ajar orang-orang yang mau dididik, diajar, diatur. Kami mau ajar orang-orang seperti begitu. Kami mau bekerja sama dengan orang seperti begitu. Kalau mereka tidak mau diatur atau tidak mau meletakkan dasar yang dari awal yang sudah diletakkan, beliau katakan keluarkan mereka, diberhentikan saja mereka, jangan lagi bangun dasar dengan mereka. Yang percaya katakan amin. Oke, almarhum gembala seperti misalnya begini, warisan rohani, beliau meletakkan dasar. Biasakan kita di bawah itu, saudara, waktu beliau ada, Bapak Gembala ada, kami hamba-hamba Tuhan share firman Tuhan ya, Pastor Lady, Pastor Ewin. Pengembalaan mama, kita share firman Tuhan. Waktu Bapak, kita hanya baca firman Tuhan. Tidak share, lalu doa, lalu kita kerja. Mama tidak hilangkan itu, saudara. Oke, kita share seperti biasa, kita baca firman Tuhan, kita doa seperti biasa, tapi ada tambahan. Ada tambahan apa? Kita share, bahkan juga menambah pujian penyembahan lebih lama. Dan itu bagus kok bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya katakan itu bagus? Kan saya katakan tadi, bisa memperlebar, bisa memperluas. Yang penting tidak mengurangi dasar yang sudah ada. Yang percaya katakan amin. Betul? Dan puji Tuhan saudara, ada nilai-nilai yang luar biasa yang kami dapatkan di situ, yang kami temukan itu sebagai hamba Tuhan. Di mana kami ketika menyembah memuji Tuhan, masuk lebih dalam lagi, terhanyut, tenggelam, terjatuh dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, tersungkur dalam hadirat Tuhan, saudara. Itu luar biasa, bukan sampai tersungkur saja, tapi ada hal-hal yang Tuhan buka dalam alam supranatural. Itu yang luar biasa, yang lebih luar biasa lagi, yang lebih, mau bilang apa ya, lebih enaknya lagi kita hamba-hamba Tuhan rohani yang biasa berdiri di depan ini. Biasa firman Tuhan yang disampaikan itu bermula dari, yaitu pujian penyembahan kita di kantor. Rema yang kita dapatkan, kita bagi di sini saudara. Itu yang luar biasa. Tidak mengurangi, tapi memperluas, memperlebar apa yang sudah ada. Wow, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan wow. Jadi ini orang-orang yang bergerak dengan supranatural. Pewahyuan-pewahyuan. Tidak perlu kita cari lagi referensi banyak-banyak, tidak perlu.
Semuanya benar-benar itu dari Tuhan asalnya ketika kita masuk memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara. Beliau katakan begini, pastikan tim gembalamu membangun di atas dasar yang telah diletakkan. Para pelayan membangun di atas dasar yang telah diletakkan. Kalau tidak harus diberhentikan. Percayakan kepada orang-orang yang menyerap nilai yang Anda bawa. Menyerap nilai-nilai yang Anda bawa. Nilai-nilai rohani yang Anda punya sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Sebagai hamba-hamba Tuhan bahkan juga gembala. Pastikan orang-orang yang Anda pimpin itu menyerap nilai yang Anda bawa. Supaya Anda berjalan seirama dengan itu. Jadi Anda di mana saja Anda perkenalkan Bapak rohani Anda yang pernah dulu ada bersama-sama dengan Anda, itu warisan rohani. Anda di mana saja, Anda pergi di mana misalnya. Anda pergi misalnya di Eropa, Anda mungkin misalnya pergi di mana lagi itu. Misalnya Anda pergi di Cina, di Korea mungkin. Anda perkenalkan, oh saya pernah punya Bapak rohani, tapi beliau sudah meninggal. Beliau begini. Di mana saja Anda pergi, di mana saja Anda ada, Anda meletakkan dasar itu tidak pernah tidak. Jadi orang tidak pernah lupa, oh iya Pastor Joni Subeda ya, iya tidak akan pernah lupa. Oh iya itu Pastor Lady yang pernah berkhotbah di sini dengan apinya luar biasa. Oh iya itu Pastor Ewin ya. Anda bawa mereka kemana saja Anda pergi. Karena Anda berhasil, karena Anda sukses, karena bimbingan mereka, karena arahan mereka. Itu warisan rohani. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah lupa mereka. Sudah berhasil, sudah sukses, sudah punya semua. Tapi Anda lupa mereka. Anda lupa kasih makan mereka. Anda lupa kasih uang kepada mereka. Anda lupa peluk mereka karena sudah berhasil, sukses, sudah happy. Dengan Anda punya pacar, punya mobil 10, punya mobil 50, punya motor 3. Sudah lupa siapa yang mendoakan Anda. Sudah lupa dengan Pastor Lady, sudah lupa dengan Pastor Ewin. Sudah lupa dengan Mama Gembala, sudah lupa tuh. Jadi sekali lagi percayakan kepada orang yang menyerap nilai yang Anda bawa. Jangan percayakan kepada orang-orang yang hanya ahli. Ahli, artinya orang-orang ini yang Tuhan kasih pewahyuan buat saya tadi, waktu saya sementara baca-baca. Jangan percayakan kepada orang-orang yang hanya ahli. Maksudnya orang-orang yang memiliki skill tetapi tidak memiliki karakteristik ilahi. Tidak memiliki karakteristik Allah. Cuma punya skill, punya pengetahuan tapi tidak memiliki karakteristik ilahi. Jadi jangan percayakan kepada orang seperti begitu, tidak bertahan lama. Amin. Percayakan kepada orang-orang, artinya mereka punya skill, mereka punya pemahaman, pengetahuan, tapi dalam bersamaan mereka juga punya karakteristik Allah. Para pelayan Tuhan, amin. Ini semua orang-orang berkarakteristik nih. Ini nih orang-orang yang berkarakteristik luar biasa. Teruji semuanya. Setiap minggu melayani mereka-mereka itu. Muka-muka mereka terus, tidak ada muka orang lain. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tidak tunduk pada otoritas pemimpin, jangan bekerja sama dengan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nilai yang terus dibawa. Amin. Ini nilai yang terus dibawa. Siapa yang memimpin Anda? Siapa yang mengarahkan Anda? Ayo. Ngomong dia setiap hari. Kita punya gembala siapa? Pastor ini Subeda. Ngomong dia di mana saja Anda berada. Amin. Ngomong apa? Ngomong hal-hal yang wow. Ngomong nubuatan-nubuatan yang beliau kasih buat Anda. Ngomong beliau kepada siapa? Teman-teman Anda di mana saja Anda ada. Supaya orang-orang kenal gembala Anda. Amin. Saudara lihat. Waktu pemerintahan Daud dan masuk kepada Salomo. Daud tetap dikenang sampai hari ini. Waktu kerajaan Salomo tetap dikenang. Siapa lagi? Abraham tetap dikenang. Siapa lagi? Yusuf tetap dikenang sampai hari ini, namanya tetap tercatat. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Jadi saudara, nilai itu terus dibawa. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, saya sangat tertarik dengan orang-orang yang ada di GKRI saudara. GKRI Gereja Kasih Karunia Indonesia. Saya sangat bersyukur ada di gereja ini. Karena benar-benar kepenundukan otoritas itu luar biasa. Saya tidak tahu di gereja lain, saya tidak tahu di tempat lain saudara. Tetapi saya perhatikan waktu kami pergi ya. Sama Pastor Lady kami pergi ke acara PPJ itu dari hari pertama sampai hari terakhir saudara. Tetap para tutor, para pengajar, para pembicara di PPJ selalu menyinggung almarhum Apostel Daniel Henembau. Betul Pastor Lady?
sangat menjunjung tinggi penghormatan itu sudah meninggal. Bukan karena beliau sudah meninggal lalu tidak diuber-uber lagi atau tidak apalagi ngomong-ngomong beliau. Karena beliau punya nilai-nilai yang luar biasa, pendiri gereja GKRI, jadi harus ngomong terus. Yang percaya katakan amin. Jadi wah luar biasa. Kalaupun apostel tidak disampaikan, namanya tidak ngomongin, beliau punya istri saudara. Beliau punya istri terus sebelum tutor atau pengajar kasih materi PPJ, Ibu Pastor Dina mau sampaikan sesuatu? Oh, silakan Ibu. Atau yang kami hormati Ibu. Jadi walaupun mau bilang beliau punya suami sudah pergi, tapi beliau sangat amat dihormati. Bahkan sampai hari pertama, hari terakhir beliau punya nama terus disebut. Katakan wah luar biasa. Katakan wow luar biasa. Jadi itu tidak hilang. Jadi waktu generasi, bayangkan sampai anak-anak kecil tahu tuh Apostel Daniel. Dari generasi remaja, generasi pemuda sampai juga yang tua-tua, orang-orang baru di gereja itu mereka kenal Apostel Daniel. Karena terus disebut anak beliau sebut, bahkan juga orang-orang sampai di luar. Pastor Konghi juga kemarin sebut beliau. Wah keren, luar biasa. Jadi mereka punya kepenundukan yang saya benar-benar salut. Jadi mau bicara tentang apa, biar orang itu dia hebat di depan ini, tetap saja bicara tentang orang-orang tua rohani. Itu kita punya DNA GKRI, saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa saya tidak tahu, tapi selama saya biasa praktek di luar gereja GKRI, saya tidak pernah temukan hal seperti begitu. Yang mereka singgung cuma orang-orang yang baru diangkat jadi ketua, jadi sekretaris, jadi ini dan sebagainya. Tapi di GKRI seng. Amin. GKRI seng, katakan seng. Itu yang kita dapatkan dari PPJ, yang saya secara pribadi dapatkan hal itu. Jadi begitu mereka menghormati pemimpin, tidak diturunkan nilainya tetapi dibesarkan, meluaskan dan multiplikasi apa yang diterimanya. Tidak diturunkan nilainya, tapi dibesar, diluaskan, bahkan multiplikasi apa yang diterima. Jadi saudara, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Dan paling dikasih Allah di dalam Alkitab. Ia termasuk salah satu orang yang termasyur di dalam apa? Dalam iman. Jadi kalau kita lihat di Ibrani 11 itu, Daud namanya tetap disebut. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Tapi dalam sisi lain, dia punya kehidupan juga kontras dengan kehidupan yang sementara berjalan. Dalam waktu bersamaan kita tahu bersama apa yang dilakukan oleh Daud. Dia juga berkenan di hati Allah, tapi waktu bersamaan dia juga melakukan dosa, betul? Dosa yang memang benar-benar itu sangat serius. Yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Apa yang terjadi? Dia berzina dengan Batsheba. Dan bagi Tuhan itu pelanggaran. Dan harus apa? Harus dihukum. Jadi dalam waktu bersamaan dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu bersamaan dia juga berzina dengan Batseba. Jadi meskipun demikian, tetapi cerita Daud sampai hari ini dikenang oleh anak-anak, betul. Bahkan juga di gereja anak sampai disinggung namanya Daud. Bahkan juga di gereja anak bukan disinggung namanya anak-anak, singgung namanya, tapi juga orang dewasa singgung nama Daud. Jadi saat itu Daud masih remaja, saudara. Memang sudah bekerja sebagai gembala domba dengan 2 atau 3 ekor kambing domba. Kita senyum dulu kiri kanan, senyum kiri kanan. Jadi saudara, pada saat itu remaja, Daud mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Daud pertama kali muncul di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Itu pertama kali. Setelah itu ia kerap kali diminta datang ke istana dan memainkan kecapi. Jadi pada waktu itu Daud itu seorang pemusik. Jadi dia pemain kecapi. Jadi waktu Saul stres, Saul gundah gulana, Saul mengalami depresi yang berat, diundanglah Daud untuk datang main kecapi. Seru Kak, ketika Daud mainkan kecapi langsung stres, depresi, betul enggak? Betul gak Seng? Ketika alunan musik bermain bukan musik rock, musik rock kita tambah stres. Musik-musik yang melo, ya yang halus-halus. Bukan musik-musik apa namanya dunia saudara, musik-musik rohani. Ya membuat kita apa? Mengalir dalam hadirat Tuhan. Aduh, rasakan hadirat Tuhannya luar biasa dan membuat Saul tidak tertekan. Jadi selanjutnya kita menemukan kisah bukan saja Daud diundang, tapi kita juga menemukan kisah Daud di mana dia mengalami kemenangan ketika dia
mengalahkan Goliat. Jadi banyak hal-hal hebat yang dilakukan oleh Daud, saudara. Nah, walaupun banyak hal yang dikerjakan oleh Daud, banyak kemenangan-kemenangan, banyak hal-hal yang hebat yang dikerjakan oleh Daud dalam kehidupan dia, dia mau mewariskan hal yang mana takut akan Tuhan kepada dia punya anak Salomo. Betul? Jadi tidak sampai kepada Daud saja, saudara, tapi juga harus warisan rohani itu harus sampai kepada dia punya anak Salomo. Kemenangan, hidup berkenan di hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan harus diwariskan kepada dia punya anak. Tidak bisa tidak. Makanya saudara-saudara bersyukur, saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun Anda punya orang tua mungkin belum hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara bersyukur. Kalau saudara hari ini saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan, itu bersyukur. Tapi juga yang sangat bersyukur, kalau orang tua rohani Anda atau orang tua rohani daging Anda juga hidup takut Tuhan. Lalu dalam waktu bersamaan Anda juga hidup takut akan Tuhan, itu luar biasa. Katakan itu luar biasa. Jadi Salomo mengikuti jejaknya nanti. Itu yang diturunkan Daud kepada Salomo. Jadi saudara, warisan rohani yang paling bernilai yang bisa diberikan kepada generasi sekarang dan yang akan datang adalah hati yang tunduk pada otoritas pemimpin dan hati yang mau melayani orang lain. Amin, saudara. Hati yang tunduk pada otoritas pemimpin dan hati yang mau melayani orang lain. Apapun yang terjadi, tunduk. Iya, tunduk. Nah, warisan rohani yang diberikan Daud kepada Salomo ada 3 hal. Kalau kita lihat kembali kepada pembacaan 1 Raja-Raja 2 yang pertama sampai ayat yang ke-14. Warisan rohani yang diberikan Daud kepada Salomo yang pertama. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai seorang laki-laki. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, menikmati janji Tuhan secara full. Yang pertama kita lihat, kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai seorang laki-laki. Ayat yang kedua, aku ini akan menempuh jelas segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Mau perempuan, mau laki-laki, berlakulah seperti laki-laki. Ini pesan terakhir yang disampaikan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo, saudara. Dan saya percaya pasti dia akan merasa kehilangan karena papanya pergi, betul? Kalau misalnya papa saudara ya sudah mau hilang-hilang nafas, ya nafas terakhir lah. Betul saudara, itu orang yang saudara cintai, kasih dan lain sebagainya. Walau tinggal sedikit lagi, pesan-pesan terakhir beliau sampaikan kepada saudara. Sebelum pesan terakhir pasti saudara merasa apa? Sedih, merasa pilu hati. Orang yang saudara kasihi, orang yang saudara cintai, orang yang saudara damba-dambakan, yang mungkin saudara andalkan, ya sudah mau pergi meninggalkan saudara. Itu yang dialami oleh Salomo. Makanya Daud katakan kepada dia, warisan pertama yang harus disampaikan Daud kepada Salomo pada waktu itu, bahwa kuatkan hati, bertindaklah seperti laki-laki. Kenapa Salomo katakan seperti begitu? Artinya bahwa kenapa Daud bisa katakan begitu kepada Salomo, saudara? Karena kita lihat bersama, Daud semasa hidupnya, dia tidak mengalami yang namanya, oh setiap hari enak, oh setiap hari ketawa ketiwi, hihihi, ho ho ho, hu hu hu. Oh setiap hari dia mengalami sukacita, setiap hari dia mengalami, oh tidak ada berbeban berat, berbeban hidup dan lain sebagainya. Oh setiap hari dia mengalami, sukacita melimpah setiap hari. Tidak saudara. Apa yang terjadi? Dia mengalami penderitaan yang tidak sedikit, betul? Dia mengalami penderitaan semasa hidupnya itu tidak sedikit yang dialami oleh Daud. Makanya apa yang dialami oleh Daud? Dia katakan kepada anaknya Salomo, ya kuatkan hatimu, bertindak seperti seorang laki-laki, tidak bisa tidak. Supaya engkau kuat menempuh segala hidupmu ini. Waktu aku tidak ada. Yang percaya katakan amin. Dia mengalami penderitaan yang amat sangat riskan. Baik dari pihak luar maupun pihak dalam. Baik dalam eksternal maka juga internal saudara. Kalau kita lihat dia dikudeta, dia dikambing hitamkan apalagi. Bahkan yang terakhir Daud mengalami perselisihan atau pertengkaran dengan dia punya anak sendiri Absalom. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi saudara. Kita lihat apa yang terjadi, Amnon memperkosai Tamar, anak dari Daud. Bukankah dia sebagai bapak? Itu putri
putrinya diperkosa oleh Amnon, saudaranya sendiri. Betapa menyedihkan hati Daud pada waktu itu. Sedih kasih saudara? Saudara mengalami proses-proses, saudara mengalami masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban sampai hari ini. Saudara sedih atau puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Saya mengalami masalah yang begitu berat. Orang gila itu yang bilang begitu. Hanya orang gila saja yang tidak saudara, yang tidak pikir masalah. Kita orang, katakan samping kiri kanan kita orang normal. Belum masalah ini, hari ini masalah ini, besok masalah lagi, Saudara jangankan itu saudara, waktu kita bangun pagi hari buka mata, mau berdoa ini satu doa pribadi bersama dengan Tuhan, sudah terintimidasi, WA masuk. Puji Tuhan kalau WA-nya itu dia membangun, WA-nya itu kalau dia menguatkan kita. Kalau WA-nya itu, pastor tolong beta pastor, kenapa beta minum obat beta sing mati-mati. Betul saudara, kemarin ada anak muda satu, bilang beta seperti begitu di WA, pastor tolong beta kenapa beta minum obat saya mati-mati. Hei, mau mati tempo. Belum waktunya, ngana mati sayang. Belum waktunya untuk mati saudara, karena Tuhan mempunyai rencana indah, rencana yang besar dalam kehidupan Anda, belum waktunya Anda mati. Itu pastor ini punya kesaksian hari Minggu itu luar biasa, itu hidup bagi anak-anak muda. Amin. Mau mati rasanya. WA masuk bikin apa? Kata-katanya bikin jantung berdebar-debar. Jantung tak pukul, saya ngerata. Dengan berita-beritanya apa? Membingungkan. Ini apa kembali lah. Saudara, setiap kalau saya susun khotbah, dipercayakan untuk khotbah di youth, tetap ada saja. Ada saja yang terjadi. Kemarin tadi malam itu, pastor tolong beta pastor. Tuhan ini beta mau bikin khotbah. Sudah oke. Iya, mau tolong apa tuh? Ada saja WA yang masuk, pastor tolong beta, pastor bisa berdoa par beta kah pastor? Tolong beta, oke. Ada saja. Jadi kadang-kadang berita-berita yang buruk, kadang-kadang membuat kita bisa, pikiran. Kata-kata yang tidak membangun datang dan membuat kita, stres kembali. Wow, inilah hal-hal rumit yang dialami oleh Daud semasa hidupnya saudara. Belum lagi peperangan dengan Goliat, dikejar-kejar oleh Saul ingin membunuhnya. Tidak gampang, tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan. Tapi satu peristiwa lagi memilukan hati Daud. Yang sangat memilukan hatinya seperti saya katakan tadi. Tapi saudara, ya itulah apa yang dialami oleh Daud, dia harus alami itu. Tetapi saudara yang terkasih, yang pertama warisan rohani yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Yaitu harus dia menguatkan hati ketika dia mengalami masa-masa kesesakan. Harus menguatkan hati, harus bertindak seperti laki-laki. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, hello wanita-wanita harus bertindak seperti laki-laki ketika engkau menghadapi masa yang lombo. Hello, bertindak seperti laki-laki, para wanita. Ketika engkau punya masalah persoalan, ayo berdiri tegar. Katakan beta bisa Tuhan, beta mampu, beta sanggup. Karena Allah di pihak beta yang memberikan beta kemenangan untuk bisa menghadapi masalah itu. Yang percaya katakan amin. Ya, Daud dia menghadapi masa-masa kesesakan, dia kuatkan, dia punya hati lewat firman Tuhan. Mazmur 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Dia menguatkan, dia punya diri sendiri. Engkau perisaiku, engkau penolongku. Engkau melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Makanya jangan tertunduk terus. Coba angkat muka semua. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Amin. Engkaulah kemuliaanku. Jadi saudara merasa bahwa hidup yang paling sangat menderita. Ayo kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Engkau kemuliaanku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur aku bangun sebab Tuhan menopangku. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu warisan pertama saudara. Yang ditanamkan oleh Daud kepada Salomo. Kuatkan hati. Jadi kalau sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang pernah berkhotbah, Pastor Ion, kalau tidak salah Pastor Lady,
Penundaan bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan lagi sementara, tunda saja. Nanti waktunya tepat, Tuhan mau kasih jawaban yang paling terbaik buat Anda. Amin. Jadi kalau sampai hari ini Anda belum dapat jodoh, sudah tidak apa-apa, tenang saja. Atau Anda dikecewakan, sudah tenang saja. Lewat kekecewaan itu Anda akan mengalami pemulihan dari Tuhan Allah. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi 3 kekuatan yang menopang kita untuk bisa hidup dan menjalani hidup. Kata Pastor Loni Sigar lagi, dia katakan iman, pengharapan, dan kasih. Jadi pengharapan adalah selalu melihat apa yang sedang menanti di depan. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini 3 hal yang menopang kita untuk menjalani hidup kita ke depan. Iman, pengharapan, dan kasih. Teruslah berharap padanya. Itu yang akan terjadi pada hidupmu ke depan. Terus berharap kepada Dia. Terus berharap kepada Dia. Ini kita punya mindset kerajaan Allah, saudara. Bukan sekedar Anda melayani Allah. Ingat, tapi ada upah di setiap apa? Pelayanan yang kita kerjakan kepada Tuhan. Itu mindset kerajaan Allah. Jadi kalaupun hari ini Anda terus menerus dipercayakan untuk melayani, ingat ada upah. Upah itu tempat-tempat permai. Tuhan akan kasih buat Anda. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan iblislah mengintimidasi Anda. Sampai sudah matikan itu pikiran-pikiran seperti begitu. Ingat, seperti kemarin ada satu tutor bilang begini, iblis itu ada di sekitar kita. Kita sekarang lagi dalam arealnya iblis, betul? Dia menghasut pikiran kita, dia menghasut hati kita, dia menghasut apalagi tubuh kita, bahkan bisik-bisik di telinga kita membuat supaya kita jatuh, tidak berdaya. Itu iblis. Jadi kita ada dalam areal iblis, makanya kita harus perangi dia. Next, yang berikut, yang kedua, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Ini warisan kedua yang dibuat oleh Daud kepada Salomo sebelum dia pergi meninggalkan Salomo anaknya. Hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hidup Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi warisan rohani yang ditanamkan oleh Daud kepada Salomo untuk lakukan kewajiban terhadap Tuhan dengan jalan setia kepada segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam hukum Musa yang harus dilakukan ke depan. Artinya sudah diturunkan letak dasarnya, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang kuat, yaitu Daud. Bahkan dia adalah biji matanya Tuhan, jantung hatinya Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Daud juga mau supaya Salomo anaknya hidup seperti begitu. Like father, like son. Betul? Bagaimana bapaknya, begitu pun juga sonnya, anaknya maksudnya. Jadi ini warisan rohani yang harus ditanamkan, saudara. Jadi Salomo beruntung dalam segala hal. Karena dia punya bapak yang benar-benar sudah hidupnya rohani. Itu bersyukurlah. Katakan sambil kiri kanan, bersyukur Anda punya bapak mama yang sudah rohani. Luar biasa. Bapak mama rohani, anak-anak perkasa di muka bumi. Amin. Katakan sambil kiri kanan, bapak mama rohani, anak-anak perkasa di muka bumi. Itu firman Tuhan. Nah, jadi saudara, taat itu ada 3 hal yang saya catat di sini. Taat itu ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, taat itu soal memutuskan untuk taat kepada Allah. Memutuskan, disiplin diri. Taat itu berbicara tentang memutuskan, disiplin diri. Dan taat itu juga berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah. Itu taat, tidak ada alasan, titik. Memutuskan untuk taat kepada Allah. Seperti Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai 15, ini keputusan, ini komitmen yang dibuat oleh Yosua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan, komitmen, terus menerus beribadah kepada Tuhan.
Ini yang Yosua katakan saudara. Ini komitmen apapun yang terjadi. Hari Kamis, Komsel, hari Sabtu, bahkan juga hari Minggu. Apapun yang terjadi beta harus datang ibadah. Itu keputusan, itu taat. Memutuskan segala sesuatu ya. Apapun yang terjadi, no untuk dosa. Dan ya untuk kebenaran apapun yang terjadi. Saya tidak mau kembali lagi kepada masa lalu saya. Dan saya mau terus berlari kepada panggilan surgawi yang dikasih kepada saya. Ya itu taat. Memutuskan, katakan memutuskan. Untuk taat. Ketaatan kepada Allah dimulai dengan memutuskan atau berkomitmen taat dan setia kepada Allah. Memutuskan atau berkomitmen apapun yang terjadi, saya dan keluarga saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Dan tidak melewatkan satu hari pun untuk tidak beribadah. Harus beribadah, itu keputusan. Keputusan untuk apa? Berdoa. Tidak banyak orang yang suka berdoa. Betul? Ya saudara, hanya sedikit orang yang mau berdoa. Dan tidak banyak orang yang mau berdoa saudara. Mungkin hanya 5% saja orang yang suka berdoa. Tetapi karena saudara punya komitmen, keputusan. Kalau Anda memutuskan untuk berdoa hari ini, teruslah berdoa. Sampai 40 kali Anda berdoa. Dan saya percaya sampai 41 kali Anda terus mau suka berdoa. Jadi kalau orang yang suka berdoa, saya percaya saudara dia kuat menghadapi peperangan. Pastikan Anda itu orang yang suka berdoa. Karena orang-orang yang suka berdoa dia siap, dia kuat menghadapi peperangan apapun yang terjadi di depan. Pastor Deborah katakan begini, waktu dalam PPJ. Doa itu dia bukan sebagai acara atau waktu tertentu saja lalu kita berdoa. Karena doanya rame, seperti doa berkelompok. Rame baru kita berdoa. Doa juga bukan formula doa tertentu tapi jangkauannya luas. Doa yang bukan berpermintaan yang diulang-ulang. Jadi beliau katakan kemarin, doa juga bukan formula doa tertentu tapi jangkauannya luas. Doa yang bukan permintaan yang diulang-ulang atau cuman hanya itu-itu saja padahal jangkauannya luas. Doa yang bukan berfokus kepada kata-kata yang bagus, manis dan tepat. Betul saudara? Doa apa saja. Dan saya tahu doa kita seperti bapak dengan anak minta segala sesuatu. Kemarin itu kita latihan di sini. Singers kita latihan, terus ada satu pelayan yang bilang begini, Pastor kayaknya kita bisa melayani di KKR ini tanggal 23. Kenapa barang beta dinas malam Pastor, jadi beta saya bisa melayani dalam nama Yesus. Langsung, jadi doa di mana saja, itu doa profetik, doa deklarasi. Dalam nama Tuhan Yesus, beta percaya saya punya teman pasti ganti saya dinas. Pada tanggal itu juga sehingga saya bisa melayani Tuhan Allah. Saudara, belum sampai 1 jam, Pastor puji Tuhan beta punya teman mau ganti beta dinas. Jadi beta bisa melayani Tuhan Allah. Wow keren. Cuman bilang kata-kata sederhana itu saudara, itu doa profetik. Doa deklarasi, kita ucapkan saja, kita ngomong saya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhi apa yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Doa itu harus ada buahnya saudara. Jadi bukan karena metode, bukan semua hal yang terjadi. Tapi doa itu harus ada buahnya. Ketika kita berdoa mujizat Tuhan terjadi. Betul? Jadi itu keputusan, itu komitmen yang kita buat ketika apa? Kita mau berdoa, taat untuk melakukan doa. Jadi doa-doa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu pasti terjadi. Firman Tuhan berkata, Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin saudara. Itu warisan yang kedua yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Taat soal memutuskan, taat juga soal disiplin diri. Disiplin diri, mau berusaha, mau berjuang. Keluar dari areal atau zona kenyamanan. Harus keluar dari itu, tidak bisa ada di situ terus. Bagaimana kita mau berkembang, kita mau mengembang, bagaimana kita mau ekspansi saudara. Kita mau terus ada di zona nyaman. Disiplinkan diri. Itu taat, disiplinkan diri. Saya tidak mau ada di areal itu. Saya tidak mau jadi penipu, pembohong. Saya tidak mau jadi pemabuk. Saya tidak mau jadi pecandu narkoba. Saya tidak mau jadi perokok. Saya tidak mau jadi apa lagi? Penggosip. Ya disiplinkan diri sendiri. Dan orang-orang yang disiplinkan diri sendiri, orang-orang itu akan berhasil dalam hidupnya. Katakan berhasil, yes. Jadi taat berbicara soal memutuskan, taat berbicara tentang disiplin diri. Yang ketiga, taat berbicara tentang mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku,
Kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Memutuskan ketaatan soal disiplin diri sendiri. Harus datang tepat waktu dalam soal beribadah, jam-jam latihan, disiplin diri sendiri. Harus bangun satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan. Harus ada waktu-waktu untuk baca firman Tuhan, disiplinkan diri sendiri. Harus punya jam-jam doa, disiplinkan diri sendiri. Yang berikut, mengasihi Allah lebih sungguh lagi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, wujud nyatanya kita mengasihi manusia yang kelihatan, presentatif. Kalau wujud nyatanya Allah tidak kelihatan, kita harus mengasihi manusia yang kelihatan nih. Itu wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, masih tetap simpan duka, rasa-rasa luka bertonton, sesak di dada, sesak. Jadi harus mengasihi dia yang kita benci. Kenyataan kalau kita mau bertindak dan mengambil langkah untuk mengasihi Tuhan, itu yang dikatakan taat pada perintah Allah. Amin, saudara. Yang berikut. Jadi itu yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Daud sampaikan kepada Salomo. Warisan yang kedua yaitu taat. Taat kepada perintah. Taat kepada perintah, taat ada 3 hal. Yang pertama memutuskan, mendisiplinkan diri dan juga mengasihi Allah kita. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud meninggal di atas kekayaan dan kehormatan karena dia menghormati Tuhan dalam hal ketaatan. Wow, yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang paling terakhir, warisan rohani yang ditinggalkan Daud kepada anaknya Salomo yang ketiga, menikmati janji Tuhan secara full. Penuh, katakan penuh. Fulfilling his promises. Jadi menikmati janji Tuhan secara penuh. Betul kasih itu? Kalau salah nanti baru dikoreksi. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan alam. 2 Samuel 22 ayat yang ke-31 sampai 37. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak akan pernah goyah. Wow, janji Tuhan itu murni, saudara. Janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu murni. Sekalipun Tuhan berjanji, tetap Dia akan menggenapi itu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan secara full, penuh. Mengalami janji Tuhan, fulfilling his promises, janji Tuhan. Yang pertama kita lihat, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji Tuhan, saudara. Cari Tuhan terus, cari wajahnya, cari hadiratnya, tenggelam. Terjatuh, maksudnya terjatuh dalam hadirat Tuhan. Ya, terjatuh dalam hadirat Tuhan. Jatuh maksudnya dalam hadirat Tuhan, itu sangat menyenangkan. Jadi janji Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan. Mazmur 34 yang ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow, janji Tuhan yang kedua, Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat permai yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Mazmur 23 yang kedua Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita ke tempat-tempat bermain. Kami juga kemarin, dan saya juga secara pribadi tidak pernah menyangka, karena pikiran saya itu cuman PPJ langsung pulang. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan bawa kita ke tempat-tempat bermain, tempat-tempat indah. Walaupun masih di Indonesia ya, nanti berikut-berikut baru kita pergi ke Amerika. Pergi ke Jerman mungkin, Belanda.
Kota itu, tempat itu yang ada di Belanda. Amin. Tuhan akan membawa Anda ke tempat-tempat permai yang tidak pernah Anda pikirkan, saudara. Betul, ini cuma hanya kesaksian. Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan murni hati, dengan tulus hati, Tuhan akan membawa dia ke tempat-tempat permai yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan siapkan itu buat kita. Tuhan akan kasih itu buat kita, saudara. Kita juga tidak pernah membayangkan kemarin itu habis PPJ. Bayangkan 4 hotel pindah-pindah, saudara. Yang paling terakhir tuh hotel yang paling mewah yang ada di Indonesia. Yang ada maksudnya yang ada di salah satu kota lah. Itu luar biasa. Oke, hotel yang pertama ini kesaksian sedikit saja. Hotel yang pertama mungkin kami cuma bayar sekian. Tapi yang kedua, ketiga, keempat itu hotel mewah-mewah bukan kami yang bayar. Ini bocoran ya, ini bukan kami yang bayar. Tapi ada orang-orang yang Tuhan utus untuk membayar semua biaya. Hotel, biaya makan bayangkan. 1, 2, 3, 4 kali sehari. 4 kali 5 kali sampai ini melar nih. Cinta sekarang berat badan seberapa nih? 60 ke 70 kilo. Ya saudara, jadi waktunya kita melayani saja dengan tulus hati, murni hati. Nanti waktunya Tuhan bawa Anda ke Belanda Ita. Tuhan bawa Anda ke Jerman Anton. Ya, melayani Tuhan saja. Mau bilang setiap minggu Anda melayani saja, puji Tuhan. Lakukan dengan tulus ikhlas, multimedia di belakang Anda melayani. Ada upah yang luar biasa, yang besar menanti Anda ketika Anda melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan semua perhitungkan itu dari surga. Tuhan lihat, Anda yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan lihat. Ada upah menanti Anda. Anda yang bertahun-tahun tidak punya pekerjaan, tapi karena Anda setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, sekarang Anda sudah bekerja kok. Punya penghasilan yang luar biasa. Yang percaya katakan yes. Ya, yang amin itu betul. Yang amin itu gajinya akan bertambah. Akan mendapatkan gajinya naik, bahkan juga akan naik pangkat. Yang punya amin yang besar, yang punya amin yang besar, yang bekerja, ingat baik, Anda punya penghasilan bertambah, bahkan juga Anda akan dipromosikan di tempat pekerjaan Anda. Itu terjadi, amin besar. Yang percaya katakan amin.